Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum perikatan. Apa sih hukum perikatan itu? Hukum perikatan adalah salah satu cabang utama dalam ilmu hukum yang mempelajari tentang ikatan hukum antar dua pihak atau lebih yang terbentuk melalui perjanjian atau perbuatan hukum lainnya. Atau hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Hal ini dapat terjadi melalui perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat seperti dalam kontrak jual-beli, sewa-menyewa, atau pinjaman. Selain perjanjian, perikatan hukum juga dapat timbul melalui perbuatan hukum lainnya, seperti perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa perjanjian. Sekian penjelasan saya tentang pengertian hukum perikatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan hukum perikatan itu. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan atas terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat dibentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu atau jasa, atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum perikatan. Dapat dilihat di sini ada 4 unsur-unsur hukum perikatan. Yang pertama ada hubungan hukum antar pihak, yaitu hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum antar pihak ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, namun melanggar norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, ada kekayaan. Yang dimaksud dengan kekayaan yaitu suatu hubungan yang dianggap dapat dinilai dengan uang, yaitu kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan karena dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, akibat perbuatan seseorang. Jadi, kriteria dapat dinilai dengan uang tidak lagi digunakan sebagai suatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan. Yang ketiga, ada pihak-pihak. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, ada objek hukum. Yang dimaksud objek hukum yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberi kenikmatan atas sesuatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Selanjutnya beralih ke materi asas-asas perikatan. Di dalam asas-asas perikatan ada 5 poin penting. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan sesuatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikat baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini merupakan implementasi dari kehendak bebas, refleksi, dan hak dan asasi manusia. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas
mengikatkan dirinya kepada orang lain. Asas ini menjelaskan posisi tawar yang seimbang antar pembuat kontrak. Dengan diakuinya asas kebebasan berkontrak ini dalam hukum perjanjian di Indonesia menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Yang kedua, ada asas konsualisme, yaitu merupakan kesepakatan pada para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata larangan tanpa adanya formalitas. Pada umumnya, suatu kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat bersifat konsensual dalam artian kesepakatan sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari kesepakatan yang diperjanjikan. Contohnya perjanjian konsensual ini misalnya jual beli tukar-tukar dan sewa-sewa. Dalam jual beli, kesepakatan timbul dengan segala konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan sesuatu transaksi. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yaitu asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang keempat, asas etikat baik. Dalam asas ini, para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan etikat baik, berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. Yang kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Baik, selanjutnya ke materi terakhir, yaitu macam-macam perikatan. Yang pertama, ada perikatan murni, yang artinya apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dengan penuntutan dapat dilakukan seketika, maka perikatan semacam ini disebut dengan perikatan murni. Yang kedua, ada perikatan bersyarat, yang artinya manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, perikatan dengan ketepatan waktu, yang artinya suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, perikatan manasuka, yang artinya dalam perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain. Misalnya, si Ali mempunyai tagihan uang kepada si Badu yang sudah lama tidak dibayarnya. Kemudian Ali mengadakan perjanjian dengan Badu bahwa Badu akan dibebaskan oleh Ali atas utangnya jika saja ia mau menyerahkan mobil atau motor kesayangannya. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung, yang artinya dalam hal perikatan tanggung-menanggung aktif, maka setiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Sebaliknya, pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitur membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu juga pembayaran yang dilakukan seorang debitur kepada seorang kreditur membebaskan debitur terhadap kreditur lainnya. Yang keenam, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang artinya suatu perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata menyangkut soal peristiwanya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang
atau hasil bumi merupakan perikatan dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda merupakan perikatan tidak dapat dibagi. Yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman, yang artinya suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Sekian materi penjelasan saya tentang hukum perikatan. Saya Xiaomi Faradiwa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.